البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Perhatikan baik-baik kitabnya. Qala asy-syarihu atsabahullah wa hadhihi al-millatul 'azimatu hiya al-uswatu allati akhbarallahu biha fi qouli ta'ala. Dan agama yang agung ini, millah maksudnya adalah ad-din, itu agama yang agung ini adalah panutan atau tauladan yang Allah Ta'ala kabarkan dengannya di dalam Al-Quranul Karim. Qad kanat lakum, sungguh telah ada pada diri kalian atau telah ada pada kalian, ai ya ma'syarul muslimin, maksudnya sungguh telah ada pada kalian wahai segenap kaum muslimin, uswatun hasanatun, yaitu suri tauladan yang baik, ai qudwatun hasanatun tata'assawna biha, maksudnya adalah apa? Qudwah, panutan, suri tauladan yang baik, yang bagus, yang kalian mengambil atau mencontoh dengannya. Fi Ibrahim walladzina ma'ah, yaitu pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang beriman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ai minal mursalin, dari kalangan para rasul. Karena agamanya satu. Semua agama para nabi itu satu, yaitu agama Islam. Hanya saja Islam memiliki dua makna. Al-Islam bermakna al-'am, wal Islam bermakna khas. Itu sudah kita lewati berkali-kali ya. Islam memiliki dua makna. Makna Islam yang maknanya umum, itu agama semua para nabi, yaitu agama Islam mendakwakan tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan. Kemudian Islam yang makna khusus, yaitu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menghapuskan dan menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Naam. Kita lihat berikutnya, barakallahu fikum. Id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Ketika mereka berkata pada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Karena ini mau tidak mau harus berbara'ah, berlepas diri dengan atau berlepas diri dari ahlu syirk dan juga kesyirikan. Ai tabarra'na minkum, kami berlepas diri dari kalian. Falasna minkum malastum minna, kami bukan bagian dari kalian dan kalian pun bukan bagian dari kami. Ini bentuk apa? Na barakallahu fikum al-bara'ah, yaitu berlepas diri, karena termasuk konsekuensi keharusan al-Islam wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lihat berikutnya. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami pun juga berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ai minal awsani wal andad. Nah, barakallahu fikum, baik berupa al-awsan, itu berhala-berhala, wal andad, tandingan-tandingan. Intinya apa? Berlepas dirinya dari orangnya dan juga kesyirikan yang mereka perbuat. Apa maksudnya ya? Bukan semata-mata berlepas diri dari orangnya saja, tidak. Jadi berlepas diri dari orangnya dan juga kesyirikan yang mereka perbuat. Nah, barakallahu fikum, dari berhalanya, tandingan-tandingan untuk selain Allah atau yang semisalnya. Kafarna bikum ay bidinikum wa tariqatikum, kami kufur terhadap kalian, kami mengingkari terhadap kalian agama kalian dan juga jalan kalian. Wa bada ay dhahar, dan sungguh telah nampak bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abada, dan sungguh telah nampak permusuhan dan kebencian antara kami dan antara kalian selama-lamanya. Ai
madumtum ala kufrikum, tapi selama kalian masih di atas kekufuran. Berarti kalau seandainya mereka menganut agama Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, permusuhan akan terhenti. Permusuhan, pertikaian, kemudian juga barakallahu fikum, kebencian akan terhenti manakala mereka sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai madumtum ala kufrikum, selama kalian masih berada di atas kekufuran kalian. Fa nahnu abadan natabarra'u minkum wa nubghidukum wa nu'adikum. Maka kami selama-lamanya akan berlepas diri dari kalian dan membenci kalian dan memusuhi kalian. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah. Hingga kalian mau beriman kepada Allah Ta'ala semata. Ini. Jadi batasannya, kalau mereka sudah mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka permusuhan terhenti di situ. Ai ila an tuwahhidullaha wa tufarriduhu bil ibadati wahdahu la syarikalah. Yaitu sampai kalian mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa takhla'u ma ta'buduna ma'ahu minal awsani wal andad, dan hingga kalian mau melepaskan seluruh yang kalian sembah, mau meninggalkan seluruh yang kalian sembah berupa berhala-berhala ataupun tandingan-tandingan. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, ini dalil yang dipakai oleh para ulama mengenai al-wala wal bara. Jadi al-wala wal bara dibangun di atas apa? Di atas agama, bukan dibangun di atas dunia atau yang semisalnya. Maksudnya bagaimana? Al-wala, loyalitas kita, senangnya kita kepada orang-orang muwahhidin, ahlu tauhid, muslimin, mukminin. Adapun bara'ah, berlepas diri kita, barakallahu fikum, dari orang-orang musyrikin, barakallahu fikum, ahlul andad, dan juga apa? Termasuk orang-orang yang barakallahu fikum menyembah kuburan apa yang semisalnya. Intinya ahlu syirik. Barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wa yunasibu huna an nanqula syai'an min syi'ril 'allamati al-fahhamah Hassan as-Sunnah fi waqtihi Sulaiman ibn Samhan rahimahullah. Dan sangat cocok sekali di sini kami nukilkan sedikit dari pantun karya al-'allamah al-fahhamah Hassan as-Sunnah fi waqtihi, di zaman beliau saat itu, Sulaiman ibn Samhan rahimahullah. Faqat apa? Salman. Ayo ahsanallahu Ustaz. Ayo sahih. Sulaiman ibnu Sahman. Ayo ahsan. Ayo. Tadi kelihatannya na'am sah. Jazakallahu khairan. Na'am. Dan sangat cocok sekali di sini disebutkan atau kami nukilkan salah satu pantun daripada pantun barakallahu fikum yang bisa dikatakan bagus. Dan beliau termasuk orang yang istilahnya apa? Sangat bagus berpegang teguh dengan as-sunnah di zamannya. Ya, Sulaiman ibnu Sahman rahimahullah, faqad azada wa afada haitsu yaqul, sungguh beliau telah bersungguh-sungguh dan juga memberikan faedah dan telah bagus sekali pantunnya, yaitu ketika beliau mengatakan wa millatu Ibrahim ghudira nahjuha afaan fa adhat tamisatil ma'alimi wa qad udimat fina wa kaifa qad safat 'alaiha as-sawafi fi jami'il aqalimi wa mad-dinu illa al-hubb wal bughdhu wal wala kadzakal bara min kulli ghawin wa athimi wa laysa laha min salikin mutamassikin bi dinin nabiyil at-tahi ibn hashimi falasna nara mahalla bidini wan mahat mihil millatu samha'u ihdal qawasimi fana'sa 'ala at-taqsiri minna wa naltaji ila Allah fi mahwi adh-dhunubi al-'adha'imi wa nashku ila Allah al-qulub allati qasat wa rana 'alayha kasbu tilkal ma'athimi alasna idza ma ja'ana mutadammihun bi awdari ahli syirki min kulli zalimi nahussu ilaihim bi tahiyyati was-sana wa nuhra'u fi ikramihim bil wala'imi wa qad bari'a al-ma'sum min kulli muslimin yuqimu bidar syirki ghaira musarimi walakinnama al-'aqlu wal-ma'ishu 'indana musalamatul 'asina min kulli athimi.
Ila akhir ma qala rahimahullah. Intinya pantun yang panjang ini menjelaskan tentang keberadaan di zaman beliau saat itu sudah mengerikan sekali, banyak orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan milah Ibrahim. Meninggalkan milah Ibrahim, kemudian apa? Dan banyak juga mereka salah di dalam menerapkan al-hubbu wal bughdhu. Salah dalam menerapkan apa? Cinta dan benci. Dan juga disebutkan pula di situ bahwasanya setelah melihat keadaan seperti itu di zaman beliau, banyaknya kesyirikan, banyaknya kemaksiatan tentang yang semisalnya, beliau hanya bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang menguasai hati manusia, yang menguasai hati manusia. Naam. Intinya apa? Intinya banyak orang-orang yang saat itu pun juga sudah tenang tinggal di negeri orang-orang musyrikin tanpa ada peperangan. Maksudnya dia posisinya tinggal di negeri kaum musyrikin tapi tanpa ada dakwah. Dan juga istilahnya apa? Barakallahu fikum, tanpa mendakwahi mereka. Nah, seperti ini berbahaya sekali karena posisinya dia tinggal di negeri yang apa? Yang penuh dengan kedzaliman. Karena kesyirikan itu termasuk kedzaliman ya. Suatu ketika ada atau Allah Ta'ala timpakan sebuah musibah akan merata. Karena musibah kalau Allah Ta'ala sudah timpakan, nah mengenai orang-orang zalim itu nanti enggak khusus orang zalim saja. Nah, tapi yang ada di dalam lingkungan tersebut pun kena. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Berhati-hatilah kalian dengan sebuah fitnah, bencana, musibah, petaka dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak menimpa hanya khusus orang zalim saja. Maksudnya apa? Antum saksikan sekarang kalau misalkan pernah dengar kisah bencana alam itu ya, gunung meletus, kemudian gempa bumi, tsunami, itu apakah yang kena orang-orang kafir saja? Tidak. Orang kafir juga kena, orang fasik juga, orang yang bisa dikatakan sunni salafi kena juga. Paham ya? Orang ahlus sunnah, muslim, semuanya kena. Karena apa? Karena di situ ada dua kemungkinan. Itu adalah bencana bala, hukuman bagi orang-orang ahlus syirki wal ma'asi, dan itu ujian bagi orang-orang ahli iman. Paham itu ya? Jadi ketika ada bencana, itu ada dua kemungkinan. Bencana yang Allah telah timpakan, hukuman bagi orang-orang ahlus syirki wal ma'asi, yang memang hukuman untuk mereka, dan ujian bagi orang-orang ahlul iman. Nah, barakallahu fikum, ahlul iman diuji di situ nanti. Nah, karena menimpanya tidak khusus orang-orang yang musyrikin saja. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, fa idza kana hadza fi zamanihi, maka apabila keberadaan seperti ini di zaman beliau, fa kaifa fi zamanina hadza, maka bagaimana di zaman kita sekarang ini? Fa nasallallahu salamata wal afiyah lana walil muslimin. Maka kita meminta kepada Allah Ta'ala keselamatan untuk kita semuanya dan untuk segenap kaum muslimin. Karena sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pada waktu itu beliau pun di zaman beliau saat itu pun sudah mengatakan orang-orang musyrikin di zaman kita sekarang ini, kata beliau, lebih parah dibanding musyrikin zaman dahulu. Padahal di zaman beliau saat itu ya, barakallahu fikum. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka berbuat kesyirikan ketika apa? Waktu tenang, bahagia, senang, baru mereka berbuat kesyirikan. Tapi ketika mereka ditimpa sebuah kegentingan, di sebuah kesusahan, mereka apa? Langsung memurnikan ibadahnya karena Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, langsung kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi orang musyrikin zaman sekarang bagaimana? Orang-orang musyrikin zaman sekarang itu ketika tenang ataupun ketika susah, larinya kemana? Ke kuburan sebagian mereka, ke mbah fulan, kiai fulan, barakallahu fikum, mencari kekayaan pun seperti itu juga, kembalinya ke kuburan. Padahal posisinya apa? Tidak genting, posisi lagi senang, tenang. Genting pun juga apalagi, paham ya? Sudah kita lewati contohnya ya, ada gempa bumi, gunung meletus, malah larinya ke pantai selatan, larinya ke pantai selatan. Barakallahu fikum, di sana mempersembahkan persembahan, mungkin tumpeng atau yang semisalnya. Intinya apa? Intinya lebih parah. Orang musyrikin zaman dahulu dengan zaman sekarang lebih parah sekarang. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua apa? Kalau orang musyrikin zaman dahulu itu orang yang dia minta itu milih-milih mereka, benar-benar orang saleh atau bukan. Tapi zaman sekarang bagaimana? Zaman sekarang bahkan bukan orang pun dimintai. Kiai Slamet, Kiai Slamet antum? Kiai Slamet itu bukan orang, itu bukan manusia. Hewan itu dimintai juga. Bayangkan parah enggak kira-kira? Lebih parah.
Orang musyrikin zaman dahulu milih, ini orang saleh atau enggak? Benar-benar saleh atau tidak? Gitu loh. Paham ya? Bukan berarti mereka bagus enggak. Mereka tetap dikatakan na barakallahu fikum di atas kesyirikan, cuman sekarang lebih parah kesyirikannya. Zaman sekarang enggak pilih lagi sudah. Kira-kira kuburannya dibangun, dipoles, halus, orang minta ke situ padahal kuburan apa? Kerbau. Paham ya? Atau kuburan sapi misalkan. Intinya apa? Banyak na barakallahu fikum celah-celah syaitan yang terkutuk untuk memasuki apa? Hati-hati manusia sehingga mereka terjatuh dalam kesyirikan. Allahu musta'an. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita ambil dikit lagi. Qala al-mu'allif asbahullah wa taghutu 'amun. Taghut itu lebih umum lagi, taghut. Karena taghut itu seluruh yang diibadahi selain Allah taala itu bisa dikatakan taghut. Cuman kalau yang diibadahi itu masih hidup, disyaratkan apa? Radin, dia ridha. Maksudnya ya? Maksudnya kalau posisi dia diibadahi kok enggak ridha, bukan taghut dia. Misalkan antum Abdurrahman, antum disembah sama orang. Antum ridha enggak? Nah, kalau antum enggak ridha bukan taghut. Tapi kalau misalkan contohnya ada orang disembah kok dia ridha, ibadahilah aku, sembahlah aku. Nah, itu taghut walaupun masih hidup. Oleh karena itu nanti ada ikatan wa radin. Kita lihat wa taghutu 'amun, taghut umum. Fa kullu ma 'ubida min dunillahi wa radiya bil ibadah min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulih fa huwa taghutun. Maka setiap apa-apa yang diibadahi selain Allah dan dia ridha untuk diibadahi, baik sesuatu yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati kepada selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka taghut. Paham ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi pemimpin misalkan, dia menyuruh orang nyembah dia misalkan, taghut. Atau misalkan ulama atau misalkan seorang alim untuk diikutin selain syariat Allah dan Rasulnya, taghut. Oleh karena itu harus berhati-hati. Muta'in yang ditaati. Intinya apa? Definisi taghut yang paling bagus adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Ibnul Qayyim, akan kita lewati nanti. Rahimahullah. Qala syarih asbahullah wa taghutu alladhi taqaddama ma'nahu fil lughati 'amun. Taghut yang sudah kita lewati maknanya secara bahasa itu umum. Walidha, oleh karena ini perhatikan baik-baik itu ya. Kathurat ibaratus salaf fi makna taghut. Sangat banyak atau banyak sekali ungkapan-ungkapan para salaf mengenai makna taghut. Jadi taghut itu ternyata mereka para ulama memaknakan makna yang sangat banyak. Cuman nanti yang paling bagus yang didefinisikan oleh al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahmatullah alaih. Siapa namanya Ibnul Qayyim? Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar, ahsan. Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar rahmatullah alaih. Cuman beliau ma'ruf dengan sebutan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Naam. Kama dzakara ba'du dzalika Syekhul Islam. Kama dzakara ba'da dzalika Syekhul Islam Al-Mujaddid rahimahullah fi kitab at-tauhid. Sebagaimana yang sebagiannya disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab at-tauhid. Walakin jama'a dzalika kullahu hadha at-ta'rif alladhi naqalahu al-Imam Al-Mujaddid fil usul ats-tsalatsah. Akan tapi yang telah mengumpulkan seluruhnya makna taghut. Barakallahu fikum, definisi ini adalah yang telah dinukilkan oleh Imam Al-Mujaddid di dalam kitab Al-Ushul Tsalatsah 'anil 'Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah biqaulih, yang dinukilkan dari Al-Imam Al-'Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah dengan ucapan beliau, qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Dihafal ini ya, definisi taghut. Definisi taghut dihafal. At-taghutu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Taghut itu adalah apa-apa yang bisa membuat seorang hamba melampaui batasannya. Baik sesuatu yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati, tentunya selain Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya itu ya? Na'am barakallahu fikum. Ai kullu syai'in yata'adda bihil 'abdu haddah ay qadrahu. Maksudnya segala sesuatu yang seorang hamba bisa melampaui batasannya dengan sesuatu tersebut, alladzi yanbaghi lahu fi syara' yasiru bihi taghutan. Nah, barakallahu fikum, yang apa? Yang selayaknya, nah barakallahu fikum,
secara syariat itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu tersebut menjadi tauhid. Maksudnya apa? Sesuatu yang selain Allah taala membikin seorang hamba melampaui batasannya, baik yang diikuti atau yang ditaati atau yang sembah, maka itu bisa jadi tauhid. Sawa'un ta'adda haddahu min ma'budin ma'allah bi ayyi naw'in min anwa'il ibadah. Baik sesuatu yang apa? Baik seorang hamba tersebut melampaui batasannya dengan sesuatu yang disembah bersama Allah dengan jenis apapun daripada jenis-jenis ibadah. Maksudnya dia menyerahkan peribadatan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, misalkan dia menyembah patung, berhala, atau bahkan menyembah orang yang hidup misalkan. Kemudian yang hidup tadi ridha, maka dia dikatakan tauhid. Naam. Au matbu'in fi ma'asillah, atau orang yang diikutin. Orang diikutinya seperti seorang pemimpin diikutin pada perkara itu merupakan kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala, kok dia ridha, nah maka itu masuk dalam kategori tauhid. Au muta'in, atau yang ditaati min dunillah dari selain Allah, fi tahlili ma haramallah, au tahrimi ma ahalallah. Nah, pada perkara yaitu apa? Menghalalkan perkara yang Allah haramkan atau mengharamkan perkara yang Allah halalkan, itu masuk dalam kategori tauhid. Di tauhid definisinya apa, Abdurrahman? Apa tauhid? Na'am, ahsan. Ma tajawaza bihil 'abdu hattahu min ma'budin aw mutbu'in aw muta'. Itu makna secara istilah. Walaupun makna secara lughatan apa? Mujawazatul hadd. Tauhid itu kalau makna secara bahasa adalah mujawazatul hadd, yaitu melampaui batas. Paham itu ya, itu secara bahasa, secara istilah ini. Naam. Summa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, fa idza ta'ammalta tawaghital 'alam fa idza hiya la takhruj an hadhihi salasah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, apabila engkau memperhatikan tauhid-tauhid yang ada di alam semesta ini, maka tauhid tersebut tidaklah keluar dari tiga perkara ini. Nah, barakallahu fikum, maksudnya apa? Sesuatu yang disembah, atau sesuatu yang diikutin, atau sesuatu yang taatin, enggak terlepas dari tiga perkara ini. Tauhid yang ada di alam ini. Paham ya? Maksudnya apa? Yang disembah seperti mungkin patung, berhala sembah. Kalau orang masih hidup, dia ridha sembah. Paham ya? Yang ditaatin seperti pemimpin. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang diikutin, barakallahu fikum, yang diikutin mungkin bisa jadi ulama atau yang semisalnya. Intinya apa? Intinya barakallahu fikum, kalau seandainya yang disembah, yang diikutin atau yang ditaati tersebut masih hidup, dikasih ikatan dia ridha terhadap perbuatan tersebut. Barakallahu fikum, seperti itu. Adapun untuk masalah tauhid jenis-jenisnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, karena tauhid itu sangat banyak sekali. Cuman kepala-kepala pemimpin-pemimpin tauhid itu ada 5. Yang pertama adalah setan yang terkutuk, iblis laknatullah alaihi. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.